Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan membahas contoh soal aturan sinus untuk lebih memperdalam penguasaan materi aturan sinus ini dalam menerapkan aturan sinus dan juga menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan aturan sinus. Berikut adalah contoh soalnya. 1. Diketahui segitiga ABC dengan panjang A adalah 20 akar 2 cm, B 20 cm, dan besar sudut B adalah 30 derajat. Hitunglah besar sudut A dan sudut C. Soal yang kedua, diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi QR sama dengan 8 cm, besar sudut P sama dengan 45 derajat, dan besar sudut Q adalah 60 derajat. Tentukan panjang sisi PR. Mari kita bersama-sama membahas contoh soal tersebut. Ini soal yang pertama tadi. Pada soal pertama diketahui segitiga ABC dengan panjang A. Panjang A berarti sisi di depan BC, panjang B berarti sisi di depan AC ya. Kita buat ilustrasinya terlebih dahulu untuk mempermudah penyelesaiannya. Ini segitiga ABC, ini panjang sisi AC atau B di sini 20 cm. Ini adalah panjang sisi BC atau A sama dengan 20 akar 2 cm. Di sini sudut B diketahui 30 derajat. Kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini, unsur yang diketahui adalah, kalau kita dari sisi di sini berarti sisi sudut ya, atau sudut sisi kalau kita mulai dari sini. Di sini yang ditanyakan besar sudut A yang ini. Kemudian besar sudut C yang ini ya. Untuk menentukan besar sudut A, kita bisa menggunakan aturan sinus. Karena kita ingat kembali, aturan sinus adalah perbandingan sisi dan sudut di depannya. Ya, ini dengan ini, A juga dengan sudut A. Ini besar sudut A ditentukan dengan aturan sinus sebagai berikut. A per sin A sama dengan B per sin B, ekivalen dengan 20 akar 2, itu panjang A, per sin A, ini sudut A yang kita akan tentukan, sama dengan 20 per sin 30 derajat. 20 ini panjang B atau sisi AC. Kemudian kita ingat kembali nilai sin 30 derajat. Berapa nilainya? Ya, nilai sin 30 derajat adalah setengah. Ini 20 akar 2 per sin A sama dengan 20 per setengah. Kemudian kita proses dengan perkalian silang ya. Nah, diperoleh sin A sama dengan setengah kali 20 akar 2 ini per 20 dari sini ya, per 20. Kita operasikan, setengah kali 20 adalah 10. Di sini masih akar 2 per 20. 10 per 20 itu sama dengan 1 per 2 atau setengah ya. Akarnya masih akar 2. Jadi sin A sama dengan setengah akar 2. Dari sini bisa kita tentukan berapa besar sudut A. Dengan kata lain, berapa nilai sudut A jika nilai sinusnya adalah setengah akar 2. Nah, kalau tadi sin 30 adalah setengah, kalau setengah akar 2 merupakan nilai sinus untuk sudut sebesar
Ya, 45 derajat. Jadi A adalah 45 derajat. Ya, jadi sudut A besarnya 45 derajat. Untuk menentukan besar sudut C, kita tidak perlu menggunakan aturan sinus ya. Karena kalau kita gunakan aturan sinus, kita harus mencari panjang sisi AB atau panjang sisi C ini. Untuk menentukan besar sudut C, bisa kita gunakan jumlah sudut dalam segitiga. Berapa besar jumlah sudut dalam segitiga? Ya, 180 derajat. Nah, seperti ini ya. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Artinya, besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Dengan kata lain, besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi jumlah dari besar sudut A dan sudut B. Ini sudut A-nya tadi sudah kita tentukan 45 derajat ini. Kemudian sudut B-nya diketahui 30 derajat. 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 75 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi 75 derajat sama dengan 105 derajat. Jadi besar sudut C adalah 105 derajat. Kita sudah dapat menentukan besar sudut A dan sudut C ya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Diketahui segitiga PQR. Panjang sisi QR-nya adalah 8 cm, besar sudut P 45 derajat, dan besar sudut Q 60 derajat. Kita akan tentukan panjang sisi PR. Bisakah kita gunakan aturan sinus? Kita buat ilustrasi terlebih dahulu ya, untuk mempermudah penyelesaiannya. Sini segitiga PQR. Kita sudut P dan sudut Q dan juga panjang sisi QR. Yang ditanyakan adalah sisi PR. Ini ya. Ya. Bisa kita tentukan dengan aturan sinus ya, karena yang ditanyakan adalah sisi PR di depan sudut Q yang diketahui, dan juga diketahui sisi QR dan sudut di depannya diketahui. Ini aturan sinusnya. QR per sin P sama dengan PR per sin Q. Ekivalen dengan QR-nya 8, P-nya 45 derajat, maka 8 per sin 45 derajat sama dengan PR per sin 60 derajat. Ya, yang diketahui. Nilai sin 45 derajat kita sudah tahu tadi ya, pada soal yang pertama tadi nilainya adalah setengah akar 2. Kalau nilai sin 60 derajat berapa? Ada yang masih ingat? Ya, sin 60 derajat nilainya setengah akar 3. Maka kita peroleh 8 per setengah akar 2 sama dengan PR per setengah akar 3. Kita operasikan seperti tadi dengan proses perkalian silang. Diperoleh PR sama dengan, ya, PR sama dengan 8 kali setengah akar 3 ini per setengah akar 2. Ini setengah bisa kita sederhanakan menjadi 8 akar 3 per akar 2. Ini 8 akar 3 per akar 2 untuk penyebutnya masih memuat bentuk akar ya. Maka kita rasionalkan untuk memperoleh penyebut yang tidak dalam bentuk akar. Caranya dikalikan dengan akar 2 per akar 2, dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya ya. Diperoleh 8 akar 6
per 2. 2 dari akar 2 kali akar 2. Akar 6 dari akar 3 dikali akar 2. Gitu ya. Bentuk akar dikalikan dengan bentuk akar. Ini juga sama. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Sedangkan akar 4 nilainya adalah 2. Bisa ditarik akarnya. Kalau ini akar 6 tidak bisa ditarik akarnya ya. Akar 6 hasilnya bukan bilangan bulat, maka kita tetap nyatakan dalam bentuk akar. Kita sederhanakan, 8 bagi 2 adalah 4. Jadi hasilnya 4 akar 6. Jadi panjang sisi PR adalah 4 akar 6. Demikian pembahasan contoh soal untuk aturan sinus. Semoga ini dapat membantu penguasaan materi trigonometri, khususnya topik aturan sinus. Untuk soal lainnya bisa dipelajari pada diktat pada bagian latihan ya. Nanti bisa dicoba secara mandiri terlebih dahulu. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Demikian pembahasan contoh soal kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya terkait dengan topik aturan kosinus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.